ditemenin sama Harit, buset. Wah, lincah banget ini untuk Kalau Luffy. tadi di awal dengan meta solid seperti ini juga Luyi kemungkinan bagus. Benar. Cuman kan Parsha udah menjadi pilihan tuh. Lilia juga bagus loh untuk tim fight kayak begini. Ditabrak sama Aldos, Lilia pun masih punya Black Shoes-nya. Dia masih bisa balik lagi ke belakang. Cuman sekarang udah ada Parsha yang Udah ada diambil. Parsha, betul. Dan ini berarti dari Wise menggunakan Harit jungler ya? Harit jungler Harit jungler atau Aldous-nya yang bakal jungler, atau iya. Aldous jungler, udah dua itu aja. Iya, ini antara God Harit lanernya kan atau bisa Aldous. jadi untuk si Haritnya juga bisa Benar. jadi sangat-sangat baik Fleksibel. juga. Iya. Oke. Romer kah yang akan diambil oleh Big Ton Alpha karena Johannes sejauh ini juga masih ada. Johet masih ada atau mau healer juga Florin? Dan ternyata Hylos. Oke. Wow. Hylos yang udah diamankan. Baiklah kalau begitu ini dia teman-teman. Mari kita satukan lagi dukungan untuk Big Ton Alpha agar bisa memenangkan di game yang kedua. Dihujat teman-teman, jadilah netizen yang pintar. Yes, jadilah netter. Lewatin gitu loh. Hero-heronya juga tebal-tebal banget, tapi langsung aja kita menuju ke game kita yang kedua di Land of Dawn. Dimana untuk di game yang kedua ini kita harus satukan suara lagi-lagi dukung Indo Pride. Dan di arah mid lane kita sudah melihat adanya Kaye yang bertemani oleh Gamora. Yap. Ini banyak sekali pilihan juga, sementara untuk Kaye juga udah langsung dengan Ring of Order yang milikin. Pulang sudah hajinya. Gak boleh mendekat lagi ke arah Hisanshin yang sedang melakukan farmingan. Sementara Oh My Venus juga langsung dipaksa mundur, di mana Little Wonder akan menjadi sebuah perebutan. Wise-nya lah yang akan menjadi jungler Talia. Yes, Wise-nya yang menjadi jungler kali ini dari Aldous-nya, di mana kita bakal melihat Aldous-nya mendapatkan stack yang cukup enak dengan dia menjadi farming machine. Dia bakal mencoba untuk mendapatkan free space kali ini dari teman-teman Blacklist Internasional. Tapi Kayeye menemani keberadaan dari Max kali ini melakukan jungle yang udah mulai diganggu aja oleh dua pemain dari Blacklist. Sekarang yang invade bukan cuma Haji, tapi sama Oh My Venus, dua orang sekaligus kali ini mencoba untuk mengganggu keberadaan dari Max yang ingin mendapatkan ke orange buff-nya. Jadi mereka buying time. Ini beda tipe healer lagi kan. Iya. Yang sekarang ada movement speed yang berhasil, yang siap untuk ditambahkan juga ke arah rekan-rekannya. Kalau tadi di game yang pertama ada Estes, ada mungkin attack juga yang bisa langsung dikirimkan bersama dengan healing yang dia berikan. Tapi di atas sana Edward dan juga Ripo yang badannya udah gede banget dengan menggunakan Barats. Akankah bisa mendapatkan langsung ke arah Oh My Venus, atau Oh My Venus hanya akan memancing dan juga ngebait agar mereka mulai mendekat ke arah tubuhnya? Yes, itu dia. Kita bakal melihat lagi kali ini di 7 detik kurang lebih akan ada turtle yang bisa menjadi objektif. Tahbut udah diamankan oleh Kaye kali ini. Udah mulai dicolek, hati-hati Edward. Bisa menjadi samsak di depan sana, tapi dengan cepatnya dengan Stardust Dance langsung kembali untuk mundur. Wise sudah mulai mencicil sedikit demi sedikit ke arah turtle-nya, tapi nggak mau dikomit. Yap, ini kita juga harus berfokus ya. Itu Haritnya di bawah free juga loh. Kita tahu Harit dia membawa Purify pula sekarang, zaman force-nya diaktifin. Siapapun yang ada di dalam area tersebut akan terkena efek slow. Dia akan bisa dengan Synchro Vision dan juga Chrono Dash yang dimiliki akan sangat cepat sekali untuk melakukan pergerakan. Dan sekarang mereka mendadak berkumpul langsung. Ada Oheb yang ada di bagian atas, tapi sekarang balik lagi ke bagian bawah. Balik lagi ke bagian bawah. Dimana kali ini kita melihat adanya Harit yang sudah langsung memaintain lagi dari segi laning wave-nya. Dimana kali ini di area turtle kita juga sudah terlihat di mana sudah ada terjadi kontes terhadap turtle kita. Kaye yang mencoba untuk menzoning out, mencoba untuk men-take over keberadaan dari turtle-nya. Jadi siapa yang akan mendapatkan turtle-nya masih bisa diamankan oleh teman-teman Blacklist International. Federasi Strike langsung dilontarkan dari seorang Gamora, tapi tidak ada nyawa yang ditumbangkan. Yap, belum ada nyawa yang berhasil langsung diambil. Sementara itu dari Oheb-nya mencoba untuk mengamankan langsung arah Purple Buff. Udah ada Holy Baptism juga, dan Purple Buff-nya berhasil diamankan juga oleh Oh My Venus. Sangat berbahaya sekali. Sementara itu untuk Oheb berhasil diamankan, dia masih berhasil mundur di area tersebut. Dengan adanya Cyclone Eye yang cepet banget kepikiran dia ngambil itu loh. Iya, Cyclone Eye-nya dengan sigapnya ya langsung diambil. Tapi kali ini di arah mid lane juga kita melihat adanya Haji yang sudah memantau aja, begitu pula dengan adanya Kaye yang terkena sedikit stun dari Hylos dan juga Gamora. Tapi Haji masih terlalu kuat menjadi roamer. Kita lakukan show, lincah banget. Wah, ini Matt-nya diusir mundur loh, Xbox-nya nggak boleh keluar dari kandangnya sendiri. Wise udah level 6, sementara itu dari Max masih level 5. Ada ketertinggalan level di sini, dimana Purple Buff-nya tadi udah diambil juga. Ada miss move yang mungkin dilakukan oleh pemain dari Big Ton Alpha hingga menciptakan space untuk bisa diamankan oleh pemain dari Blacklist Internasional.
Yap. KYY dengan Ring of Punishment-nya mengeluarkan terus-terusan untuk bisa memberikan satu efek CC terhadap areanya. Disedot habis-habisan, tapi Wise dengan darah yang cukup tebal, dia masih pede tetap berada di dalam lingkaran dari Feather Ice Strike. Yes, dan kali ini dari Ripo masih mencoba untuk memberikan sedikit poke damage ke arah jungler supaya dia masih bisa untuk mendapatkan stack demi stack menjadi besar, menjadi barat yang sudah dewasa. Yep. Dimana kita melihat juga di arah mid lane. Lagi-lagi ini Aldous-nya aku lihat enak banget dapetin stack. Stack demi stack, farming demi farming, dia bebas banget. Oke, sementara Oheb di bawah belum berhasil juga, dia ditumbangkan. Berarti untuk farmingan dari Oheb juga sangat-sangat baik harusnya. Harus jauh lebih berhati-hati lagi, tapi Matt, Piraga armornya baru aja nongol kembali, cuman udah dipecahkan lagi, baru aja ada hilang lagi. Purple buff untuk Matt kali ini berhasil langsung diamankan, mereka mundur lagi semuanya. Mundur lagi, setup ulang kali ini. Gamora sudah mendapatkan Clock of Destiny-nya, dia bakal langsung mengkombokan dengan ada burst damage dengan Lightning Tarantula dan juga Holy Crystal, di mana untuk turtle-nya sudah mulai dicicil-cicil kembali. Akan kami coba untuk di take over dari Big Apple, tapi hanya ada Ripo di depan sana. Free turtle untuk Aldous, free farming banget dari Holy Farming, sudah langsung mengarahkan ke arah Max-nya, tapi kali ini Ripo sudah mulai menjadi frontliner terdepan. Gamora melancarkan daripada Rise Strike-nya, tapi belum ada ditumbangkan dari teman-teman Blacklist Internasional. Kali ini sudah langsung dibuka, 204 mengincar ke arah seorang Edward, dan itu dia first blood kita di menit yang kelima, di mana Edward akhirnya berhasil untuk dilumpuhkan. Akhirnya ada first blood yang tercipta itu di menit 5:30 detik. Tapi tadi coba kita lihat baik banget, namun di bagian bawah sini udah ada lagi pergerakan Zaman Force diaktifkan. Udah ada pergerakan dari Matt juga untuk menghalau bagaimana Ohebnya agar tidak bisa masuk. Tapi ada mirroring juga di atas dilakukan oleh pemain Big Down Alpha. Masing-masing mendapatkan satu objektif. Tapi Turtle tadi tetap diambil oleh Blacklist juga. Cuman Baratsnya udah menjalankan tugasnya loh. Udah ditonas welcome, ditelan, di flicker, tapi di saat udah dilepain di bagian belakang, rekan-rekannya diusir mundur. Jadi nggak ada follow up damage sama sekali yang masuk ke arah Aldous-nya. Yes, itu dia. Jadi ini memang cukup sulit juga ya Aldous-nya, bisa kita lihat di menit yang ke-6. Dia 0-0-0, dia free banget. Aku lihat dia dapetin turtle, dia dapetin farming dari segi lane, dari segi junglernya, dan bahkan kita melihat dari segi objektif, dari segi itemization-nya, di mana Thunderbelt lagi-lagi yang pertama kali dibuild oleh Wise. Edward sudah punya Enchanted Talisman. Wah, itu dari Oheb coba lihat tuh. Dia punya Calamity Reaper sekarang. Ini dia mau mengarah ke Holy Crystal atau Divine Glaive karena ada satu item attack speed juga. Iya, tapi ada 2 regen necklace. Iya, ini mau kemana nih? Feather of Heaven bisa jadi juga mungkin nanti ditambahin ya. Oke. Dari KYY juga sudah mulai mengarah ke Dominance Ice terlihat kali ini, tapi balik lagi. Ini masih menit-menit awal kita. Masih ada persaingan yang ketat, bahkan di net worth hanya beda selisih 1000. Jadi apapun bisa terjadi di Land of Dawn kita, di mana Wise kali ini sudah bergerak juga ke arah bottom lane. Ini semua wave-nya dikasih dulu ke Wise loh untuk menambahkan lagi bagaimana stack-nya. Dan Holy Crystal sekarang udah dimiliki oleh Oheb. Oheb di saat dia join fight dengan Zaman Force udah langsung dikeluarkan. Sekarang dia punya purple buff. Bakal jauh lebih semena-mena lagi nih Ohebnya nih. Aduh akan menjadi sebuah tantangan harusnya untuk Big Down Alpha, di mana nanti kita lihat Zaman Force-nya mungkin sesaat lagi akan langsung dikeluarkan. Tapi Xbox-nya mulai maju ke bagian depan. Ada Haji yang langsung dihalangin, tapi terlihat Glorious Parway turtle-nya bisa diamankan juga oleh Max-nya. Max mundur ke bagian belakang. Max-nya masih melakukan farmingan, dilompati dengan adanya Edward yang langsung mendapatkan juga ke arah Max. Pertempurannya kembali terpecah, kembali terpisah. Namun kali ini kayaknya harus menjadi korban, di mana Baratsnya seorang diri bagian belakang dikeroyok habis-habisan juga. Gamora hanya bisa melihat dari kejauhan, gak bisa melakukan apapun, dan Blacklist berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus. 3 pemain dari Big Down Alpha langsung ditumbangkan. Begitu pula dengan center turret kita, outer turret mid lane yang langsung dirobohkan oleh Blacklist Internasional. Dan bahkan lihat bagaimana Oheb mengeluarkan Zaman Force-nya hanya untuk mendapatkan ke arah purple buff. Ini benar-benar objektif gaming yang didapatkan. Tapi itu dia, Max-nya mendapatkan dengan adanya satu Trespass. Bagus banget tadi Max-nya. Max masih bisa mendapatkan ke arah purple buff-nya. Setidaknya mengamankan dulu dari sisi farmingan. Pastinya dia akan tertinggal. Sekarang Holy Crystal-nya udah diambil oleh Oheb. Wah, dia mau bikin apa? Genius One lagi, Glowing One lagi nih. Ini wow, bahkan Edward udah dapat dominance. Feather of Heaven tadi. Oke, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Seorang Ohebnya ya. Jadi dia bakal mengandalkan dari segi basic attack-nya juga. Iya. Dia buka Zaman Force, ya Chrono Dash 1 2 3 kanan kiri basic attack dah. Waduh.
Ini dominan AS sudah dimiliki juga oleh KYY, Ripo-nya punya Radiant Armor, punya Sky Guardian Helmet juga. Sementara Gamora, COD, Clock of Destiny-nya udah jadi, mungkin mengarah langsung ke arah NOD. Sementara Matt War X, Immortal udah jadi juga. Dia mau bikin apa lagi nih? Mau bikin Bloodlust kah? Dari Max-nya ya. Max War X dan juga BOD nih, lagi BOD, OTW. Bentar lagi BOD. BOD-nya jadi nih. Oke. Matt bisa jadi Blood X sih karena dia udah punya War X, biasanya kombonya udah War X, Immortal, Bloodlust X. Itu yang harusnya didapatkan oleh seorang Xborg ya untuk lebih sustain lagi, untuk defensif lagi, dan bahkan Gamora langsung membuild Necklace of Durance di menit kita yang ke-9. Lord pun udah hadir menjadi Lord kita yang pertama. Kali ini teman-teman dari Blacklist International sudah mulai mencicil atau menzoning out pergerakan dari Bigetron Alpha, dan bahkan Wise-nya udah dapat berforce armor. Yap. Itu OHP pede banget sih di atas sana. Dia mengganggu langsung ke arah Matt, yang dimana Matt itu adalah Xbox loh. Oke, dia pede sekali. Mereka udah siap untuk menghujam dari masing-masing lane ya. Tapi dari Bigetron Alpha mereka harus mempersiapkan diri. Ada Gamora ya, udah mulai mendekat juga ke bagian atas. Edward mundur lagi. Mereka set up, mereka berada. Coba kita lihat dari area minimapnya. Terpisah cukup jauh, tapi Purple Buff terus-terusan diberikan kepada OHP. Yes, Purple Buff-nya ini udah didominasi atau diberikan yes oleh OHP-nya agar zaman Force-nya dan juga Chrono Daze-nya dia bisa melenggang kangkung di Land of Dawn Max. Mencoba untuk mendapatkan dari segi buff-nya, Purple Buff, Orange Buff sedikit demi sedikit, dan Max sudah mendapatkan ke arah Blade of Despair-nya nih. Yap. Ini BOD-nya udah ada, cuman Max harus jauh lebih berhati-hati lagi. Tapi di bawah, Wise udah level 14 sendirian loh. Ini wajib diwaspadai nantinya. Coba lihat, sejauh ini belum ada chase fate satupun yang keluar loh. Yap. Tapi masih ditahan. dia masih nahan, dia Iya. masih ngumpulin dulu semuanya. Sekalinya pukulannya nanti masuk, itu asam lambung sama limpa bergeser semua ya Bu. Iya, bahkan kita udah melihat ya adanya sedikit pergeseran atau udah punya job desk-nya masing-masing nih. Yap. Di mana Purple-nya udah mulai diberikan ke arah OHP. Berarti di sini OHP bakal menjadi striker bayangan. Yap. Untuk teman-teman dari Blacklist International. Tapi lihat bagaimana kali ini dari Matt sudah langsung di-ganking oleh dua pemain dari Blacklist. Glorious Pathway sudah langsung dibuka oleh Hellas guna untuk menyelamatkan keberadaan dari Xborg-nya. Lagi-lagi Immortal kali ini juga sudah didapatkan oleh Haji. Dia bakal lebih pede lagi, dia bakal lebih agresif lagi untuk mendapatkan atau nge-pick off dengan Way of Dragon ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan akankah Purple Buff-nya mau di-invade lagi? Nih, diambil gak nih? Harusnya Diambil sih apa diambil. dikasih sama ke OHP nih? Harusnya Oke, sih oh diambil. buat OHP sih bau-baunya. OHP, oke. OHP lagi. yang ambil. OHP lagi. Dia udah gak butuh Purple Buff juga gitu. Bahkan dari Max-nya tadi tidak seperti yang sebelumnya ya. Yap. Max-nya masih bisa dapatin dengan ada satu buah Blood Vault, kali ini nggak ada. Jadi Udah gak bakal bisa, free jauh banget Iya. jarak kayak tadi juga. Agak sedikit beresiko apabila dia masuk ke bagian dalam, cuman Wise-nya udah level 15. Kita nggak tahu stacknya udah berapa nih. Malefic Roar pun udah jadi di dalam tubuhnya. Sekalinya dia nanti nabrak, sekalinya dia numbuk, itulah yang harus dihindari. Siapapun mungkin udah harus bersiap dengan ya mungkin WON untuk beberapa player yang darahnya nggak terlalu tinggi ya, ataupun untuk magical damage ada Winter Trenchant yang udah harus mereka amankan. Iya, yang tipis-tipis ya. Tapi kali ini dari warnya sudah mulai pecah sedikit lagi. Masih ditahan tapi saling gertak aja, saling bertukar jual beli serangan dari kedua belah tim. Dan bahkan Blacklist International sudah mengarah ke arah Lordnya. Sudah diinisiasi Lordnya kali ini. Belum ada kontes dari teman-teman Bigetron Alpha, hanya ada Ripo di depan sana yang mencoba untuk mendapatkan vision, mendapatkan informasi dikit demi sedikit, tapi dua Dragon-nya mengincar ke arah suara Ripo, langsung dibuka dari segi Diamond Force-nya. KY yang mencoba untuk membantu keberadaan dari suara Ripo. Glorious Pathway bahkan langsung dikeluarkan, tapi lihat Gamoranya di sisi belakang sudah mulai diincar oleh Haji. Last Insanity dari seorang Matt memecahkan ke arah depannya, tapi belum ada yang bisa ditumbangkan. Justru kali ini Ripo yang harus hilang sebagai frontliner dari teman-teman Bigetron Alpha. Max-nya tadi masih cukup ragu untuk bisa maju ke bagian depan karena ada jarak yang bisa aja dilompatin oleh Edward yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Tapi tadi ada pilihan yang baik, di saat ada lompatan terjadi dia langsung maju ke bagian depan, tapi Lordnya sekarang terbuka dengan begitu indahnya. Bisa diamankan oleh Blacklist tanpa adanya kontes, dan bener aja Lordnya sekarang menjadi milik dari Blacklist International, menjadi tambahan PR lagi untuk Bigetron Alpha. Wah, ini PR banget sih. Dimana di menit kita yang ke-13 ya. Kita melihat sudah ada 4-1 dari segi point pick off, dan Blacklist International makin jauh lagi meliding dari secara network dan itemization-nya. Kita bisa melihat adanya Wise yang full item defensif, hanya ada satu buah Malefic Roar untuk physical dia. Dia jadi memang udah kuat banget. Dia bakal melancarkan chase fate demi chase fate nantinya ke arah backline dari teman-teman
Bigetron Alpha. Dan ini yang harus diperhatikan. Duh, ini coba lihat nih item-itemnya. Brute Iya. for Armor udah jadi. Ini untuk Wise udah full item. Wise-nya udah siap untuk fight loh. Iya. Dari Ohep-nya juga udah jadi, hanya menyisakan satu part terakhir dari itemnya. Wah, ini serius Bigetron apa mau nggak mau harus sekuat mungkin mempertahankan bagaimana area defensifnya. War X, lalu ada BOD dan sekarang mengarah langsung ke area Endless Battle. Kita lihat aja bisakah Bigetron Alpha mereka mempertahankan, dan seharusnya kita semua berdoa di sini dan juga memberikan dukungan terhadap Bigetron Alpha agar bisa memberikan sebuah perlawanan, juga area defensif mereka harus tetap dijaga karena sekarang Rimau Punishment tadi dari Hylos-nya udah langsung dikeluarkan guna untuk membantu menghilangkan juga ke arah wave minion. Iya, sudah mulai didapatkan satu buah inhibitor Tara, dan bakal lihat bagaimana map sebentar lagi akan pecah dari segi Viraga Armornya. Sudah langsung dibantu dengan ada Gamora, langsung melancarkan dari Federal Strike yang membuahkan hasil ke arah Edward yang kali ini berhasil untuk ditumbangkan. Satu pemain dari Blacklist International sudah hilang, 4 lawan 5 sekarang. Yap. Akankah bisa dimaksimalkan oleh Bigetron Alpha untuk melakukan team fight? Ini antara mereka mau mengikuti bagaimana tempo permainan dari Blacklist atau mereka mau menabrak bagaimana permainan dari Blacklist, karena Blacklist mainnya pasif banget loh. Iya. Serius, mereka mainnya Makanya. pasif banget. Mereka memancing sampai menit segini dan berhasil. Itu dia, mereka makin ngedrag ke arah late game ya, karena Yap. mereka tahu jungler mereka adalah Aldos. Dan sekarang Oh My Penis hampir aja tertangkap. Untungnya dia masih punya flicker, dia kabur ke bagian belakang. Glorious Pathway tadi sudah dikeluarkan Lordnya. Sejauh ini masih cukup lama. Chase Pad dikeluarkan, benerkah ditabrak oleh Wise? Tapi Wise sebenarnya langsung aja maju ke bagian belakang dan berhasil mendapatkan Gamora. Gamora terpisah oleh rekan-rekannya. What happened tadi dengan apa yang udah kita lihat? Begitu ada jaraknya dan itu langsung dimanfaatkan oleh Blacklist International, di mana sekarang pertempuran kembali menjadi bagian atas. Ada Viraga Armor yang mungkin setelah lagi akan langsung pecah, namun sekarang Oli Baptismnya langsung mengarah aja ke Paras, menyisakan dua player dari Bigetron Alpha. Menyisakan KYY dan juga Matt, dan bahkan kita lihat bagaimana kali ini inhibitor tertarik di arah mid lane. Sudah langsung dipecahkan lagi, zaman Force sudah langsung dibuka, mencoba untuk dibalaskan dengan ada satu ball Glorious Pathway, tapi kali ini lihat bagaimana mapnya sudah langsung menjadi saksa di arah depan. Begitu pula dengan ada KYY, Glasses dan itu sudah langsung dipecahkan guna untuk menahan dari segi minionnya, tapi apa yang terjadi? Matt sudah langsung dihilangkan, menyisakan KYY sendirian seorang Hylos, dan bahkan lihat bagaimana dari segi base sudah langsung dicicil, dan bahkan Gamora tidak sempat untuk melontarkan dari Feather Eye Strike-nya. Blacklist International 2-0 atas Bigetron Alpha, Pak Pulung. Congratulations untuk Blacklist International dan good game, well play untuk Bigetron Alpha. Wow, nice Terima kasih try. untuk Bigetron Alpha udah